Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Fitriana dengan NIM 3421001 akan membacakan salah satu pasal di kitab Sakinatun Najah untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester kelas Dirasah Ula Bu 16. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku ana fasal suwiji mujibatu utawi pira-pira perkara kang majibake al-husli ing adus sitatun iku ana 6. Ila suci iku al-hasyafah manjingake hasyafah bil farji ing dalam farji wa huruji lan metune al-mani mani wal haid lan haid wan nifas lan nifas wal wiladah lan nglahirake wal maut lan mati. Penjelasannya, pasal ini menjelaskan tentang perkara-perkara yang mewajibkan mandi. Ada 6, 3 diantaranya dialami oleh laki-laki dan perempuan. Yang pertama adalah masuknya hasyafah ke dalam farji. Maksudnya, memasukkan seluruh hasyafah meskipun panjang. Oleh karena itu, tidak ada tuntutan wajib mandi jika yang dimasukkan bukan hasyafah bagi orang yang memilikinya, atau memasukkan bagian seukuran hasyafah bagi orang yang tidak memilikinya, meskipun memasukkannya dilakukan secara tidak sengaja dan meskipun ketika dalam kondisi tidur, ke dalam farji apapun, baik kubur perempuan atau binatang, atau ke dalam dubur mereka, atau ke dalam dubur laki-laki yang masih kecil atau sudah tua, yang masih hidup atau sudah mati, atau ke dalam dubur sendiri, atau ke dalam lubang zakar orang lain. Diwajibkan mandi juga atas perempuan yang farjinya kemasukan oleh zakar apapun, meskipun zakar binatang, zakar mayit laki-laki, atau zakar anak laki-laki kecil atau sapi. Diwajibkan mandi juga atas laki-laki yang dubur atau zakarnya dimasuki oleh zakar orang lain. Adapun mayit, maka tidak wajib mengulangi memandikannya. Kewajiban mandi setiap masuknya hasyafah ke dalam farji adalah baik mengeluarkan sperma ataupun tidak. Masuknya hasyafah yang mewajibkan mandi diharuskan sekiranya hasyafah yang masuk sampai pada bagian farji yang tidak wajib dibasuh pada saat istinja. Apabila hasyafah masuk ke dalam farji dan tidak sampai pada bagian tersebut, dalam artian hanya masuk sampai pada bagian farji yang masih wajib dibasuh pada saat istinja, maka tidak wajib mandi. Yang kedua adalah keluarnya mani atau sperma dari diri seseorang, di mana sperma itu keluar darinya saat pertama kali, baik keluarnya dalam keadaan sadar maupun tidur, baik dari lubang biasa atau mu'tad atau dari lubang lainnya ghairu mu'tad. Apabila sperma keluar dari lubang ghairu mu'tad, maka untuk menetapkan kewajiban mandi disyaratkan keluarnya sperma tersebut mustahkim atau keluar bukan karena suatu penyakit tertentu, dengan syarat bahwa keluarnya tersebut bersumber dari tulang punggung laki-laki dan tulang dada perempuan. Kalau memang lubang mu'tad tidak asli tertutup atau tersumbat, apabila lubang mudah tertutup atau tersumbat secara asli atau bawaan dari lahir, maka wajib mandi sebab keluarnya sperma dari lubang ghairu mu'tad secara mutlak, baik keluarnya itu bersumber dari tulang punggung atau tidak, selama lubang-lubang tersebut bukan termasuk lubang-lubang yang sudah asli ada sejak lahir. Wajiban mandi karena keluar sperma disyaratkan bahwa sperma yang keluar benar-benar keluar secara jelas dan terpisah dari batang zakar laki-laki, atau nyata keluar sampai pada bagian yang wajib dibasuh dalam istinja pada farji perempuan janda, atau keluar hingga melewati lapisan keperawanan bagi farji perempuan perawan. Apabila seseorang telah memotong zakarnya, kemudian di dalam potongan zakar tersebut terdapat sperma yang belum sempat keluar terpisah dari batang zakar, maka wajib atasnya mandi, meskipun tidak ada sedikit pun sperma yang keluar secara nyata dari bagian zakar yang terpotong dan dari bagiannya yang tersisa, karena keluarnya sperma yang terdapat dalam bagian zakar yang terpotong termasuk dalam hukum keluarnya sperma secara nyata atau nampak, karena sperma tersebut telah terpisah dari tubuh meskipun sperma itu tertutup di dalam bagian yang terpotong itu.
Ciri-ciri sperma adalah sperma memiliki bau seperti bau adonan roti atau bunga sari kurma ketika sperma masih basah, sedangkan ketika sperma telah kering, maka baunya seperti putih telur. Sperma keluar dengan muncrat, ada rasa enak ketika sperma keluar. Yang ketiga adalah meninggal bagi orang muslim yang bukan mati syahid. Adapun orang kafir yang mati maka tidak wajib dimandikan, tetapi hukumnya boleh dimandikan. Adapun orang muslim yang mati syahid maka tidak wajib dimandikan, bahkan haram dimandikan karena sabda Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang orang-orang yang mati syahid, janganlah kalian memandikan mereka karena setiap luka akan semerbak bau misik di hari kiamat. Sedangkan 3 sisa selanjutnya hanya dialami oleh perempuan, yaitu haid, darah yang secara keluar dari dasar rahim perempuan pada waktu-waktu tertentu, mengecualikan dengan darah haid sebagai perkara yang mewajibkan mandi adalah darah istihadah. Darah istihadah adalah darah penyakit yang keluar dari otot-otot lubang farji di bagian pangkal rahim, baik keluarnya setelah darah haid atau sebelumnya, dan baik keluarnya sebelum balik atau setelahnya. Selanjutnya adalah nifas, darah yang keluar seusai rahim telah kosong dari kehamilan atau melahirkan, meskipun darah tersebut berupa darah kempal atau daging kempal sebelum terlewatnya masa minimal suci 15 hari. Yang terakhir adalah melahirkan, meskipun baru melahirkan salah satu anak dari 2 anak kembar. Oleh karena itu diwajibkan mandi karena melahirkan salah satu dari keduanya, dan hukum mandinya sah sebelum melahirkan satu anak yang lain. Kemudian ketika perempuan melahirkan anak yang satunya lagi, maka ia wajib mandi lagi, sama seperti kewajiban mandi karena melahirkan anak adalah karena mengeluarkan darah kempal atau daging kempal, dengan syarat adanya informasi dari ahli bidan kalau darah kempal atau daging kempal itu merupakan asal terbentuknya manusia atau anak. Baik, sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.